Sini. Nah, ini. Tuh. Jadi balik sama manual baliknya. Shalom semuanya. Shalom. Mulai sejak hari ini kita berdoa dulu. Aku akan memimpin doa yang benar. Oke, teman-teman kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih karena Bapak kami pada hari ini untuk beribadah di sini dan juga online dari kami live. Sekarang kami memulai Tuhan ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semuanya berdua, kita kalian semua berdiri. Berdiri. Ayo, berdiri. Baru mulai. Kita. Ayo. Ini dedeknya di depan nih. Ini di sini nih. Nah. Nyanyi kita ya, kita nyanyi ya.
lagu Isma dan juga lagu berikutnya. Shalom adik-adik. Shalom. Semangat sekali. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, mari semuanya berdiri. Kurang semangat ya anak sekolah minggu. Anak-anak Tuhan itu harus semangat loh ya. Di dalam Tuhan kita harus semangat. Oke ya. Ketiga, ayo berdiri kita akan bersuka cita untuk Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih loyo. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, saat ini Kak Jenny akan bercerita tentang firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dalam kitab Rut. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Rut? Kisah Rut dan Naomi ada? Ya, hari ini kita akan bercerita tentang komitmen untuk tetap setia. Setia kepada siapa? Tuhan. Ayo, setia kepada siapa kan? Kita harus setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya? Kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang kesetiaan
kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Jenny hari ini akan bercerita tentang sebuah kisah dari Bethlehem, ya, sebuah kisah dari Bethlehem ke tanah Moab, ya, yaitu cerita tentang keluarga yang begitu setia, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi dalam keluarga juga mereka setia. Nah, hari ini ada satu komitmen untuk tetap setia. Kalau pengertian dari setia itu adalah tetap teguh, tetap taat, dan tidak pernah meninggalkan. Nah, jadi komitmen untuk tetap setia itu adalah tindakan yang dilakukan untuk tetap berpegang teguh kepada janji atau pendirian. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita hari ini kita akan baca Rut 1 ayat 16 Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-22. Tapi di sini Kak Jenny akan sambil bercerita, ya, dan menggunakan ini nih, ada alat peraganya nih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa ada sebuah keluarga yang tinggal di Bethlehem. Kemudian keluarga ini berpindah ke Moab. Siapa itu? Keluarga ini adalah keluarga Naomi. Ya. Naomi, ini Naomi ya. Ini Naomi salah. Sorry. Ini Naomi. Udah lihat semuanya? Ini siapa? Naomi. Naomi memiliki suami yaitu Elimelech. Siapa suaminya? Siapa suaminya? Elimelech. Ada yang namanya Elimelech di sini? Ada enggak? Yang namanya Naomi ada? Siapa Naomi? Oh, ini. Naomi ya. Naomi dan Elimelech ini memiliki dua anak yaitu Mahlon dan Kelion. Siapa tadi Kak? Mahlon dan Kelion. Ini Mahlon, ini Kelion. Ya kan? Udah lihat? Ini Mahlon, ini Kelion. Mereka adik kakak ya. Siapa di sini yang adik kakaknya? Adik kakak. Ya harus akur ya, nggak boleh berantem ya. Nah, keluarga ini pergi ke tanah Moab. Kenapa mereka pergi dari Bethlehem menuju ke tanah Moab? Karena di Bethlehem waktu itu terjadi bencana kelaparan adik-adik. Bencana kelaparan. Ada yang pernah lapar nggak di sini? Hah? Ada yang pernah lapar? Pernah dong ya. Kalau lapar itu kita jadi apa? Sakit perut, lemas, loyo, bener nggak? Nah, waktu itu di Bethlehem terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Ya, bencana kelaparan yang sangat hebat. Pastinya bangsa orang-orang di Bethlehem itu akan mengalami yang namanya sakit. Bahkan barangkali ada yang meninggal karena lapar. Berarti pokok makanan di sana habis, tidak ada. Sehingga keluarga Naomi ini pindah dari Bethlehem menuju Moab. Kenapa mereka menuju Moab? Karena di sana ada makanan. Di sana mereka bisa berkebun, di sana mereka bisa menanam padi dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik, Naomi dan Elimelech membawa Mahlon dan Kelion kemana? Ke Moab. Ke tanah Moab. Nah, adik-adik, ketika sampai di tanah Moab, mereka semua bahagia di sana karena mendapatkan makanan. Anak-anak Naomi juga, Mahlon dan Kelion bertumbuh dewasa. Ya. Ketika mereka bertumbuh dewasa, tentunya orang kalau sudah dewasa pasti akan menikah dong, ya kan? Mereka menikah. Mahlon dan Kelion menikah dengan perempuan Moab. Ya, mereka menikah. Ini adik-adik. Mahlon menikah dengan Rut. Kelion, mana Kelion?
Kilion menikah dengan Orpa. Ada di sini namanya Ruth. Ada namanya Orpa. Mahlon menikah dengan siapa? Dengan Ruth. Kilion menikah dengan siapa? Dengan Orpa. Mahlon menikah dengan siapa? Dengan Ruth. Ya, dengan Ruth. Kak, Kilion menikah dengan siapa tadi? Dengan Orpa. Oktav katanya. Dengan Orpa. Sekali lagi, Mahlon menikah dengan siapa? Ruth. Kemudian Kilion menikah dengan siapa? Orpa. Ya. Mereka hidup bahagia. Tetapi adik-adik, tidak lama setelah itu, ayah mereka Elimelek meninggal dunia. Nah, setelah beberapa waktu ketika Mahlon dan Kilion sudah menikah, 10 tahun kemudian mereka juga meninggal dunia adik-adik. Siapa yang meninggal? Mahlon dan Kilion. Mereka meninggal dunia. Jadi anaknya Naomi ini meninggal dunia dua-duanya. Suaminya sudah meninggal. Anaknya juga yang dua orang laki-laki semua itu meninggal dunia adik-adik. Sedih tidak? Sedih ya? Ada yang pernah ditinggalkan di sini? Keluarga kita meninggal, apa segala macam. Mereka meninggalkan kita karena sakit penyakit, karena bencana dan lain sebagainya. Ya kan, sedih bukan? Sedih, sangat sedih. Akhirnya Naomi tinggal bersama dengan 2 orang menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Tinggal bertiga mereka. Naomi sudah kehilangan suaminya dan juga 2 orang anaknya, yaitu siapa tadi anaknya? Mahlon dan Kilion. Ya, nanti kalau sudah besar, kalau misalnya sudah menikah, kasih nama anak mulai itu Mahlon dan Kilion. Oke ya. Jadi tinggal bertiga lagi mereka. Naomi dengan kedua menantunya Ruth dan Orpa. Nah, adik-adik, dalam kesedihan itu, maka Naomi menyuruh Ruth dan Orpa untuk meninggalkan dia, untuk pulang ke rumah ibunya. Dia berkata, tinggalkan aku, pergilah kamu pulang ke rumah ibumu. Karena bagiku tidak ada anak laki-laki lagi. Ya, sudah tidak ada anaknya si Naomi, sehingga dia menyuruh Ruth dan Orpa untuk pulang ke rumah. Pulanglah kalian ke ibu kalian. Ya, karena bagiku tidak ada anak laki-laki lagi untuk kalian nikahi kembali. Jadi dia menyuruh mereka untuk pulang. Tetapi Ruth dan Naomi tidak mau. Ruth dan Orpa tidak mau pulang. Mereka berkata, kami ingin bersama-sama dengan ibu. Kami ingin bersama-sama dengan Naomi. Kami tidak mau pulang ke rumah kami. Karena mereka telah menganggap Naomi seperti ibu mereka sendiri. Ruth dan Orpa tidak mau pulang. Mereka ingin tinggal dengan Naomi selamanya. Tetapi Naomi terus membujuk mereka untuk pulang. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Nggak apa-apa sih tinggal sendiri. Kalian masih bisa menikah dengan laki-laki lain. Tetapi mereka masih ngotot ingin tinggal bersama dengan Naomi. Tetapi Naomi terus membujuk mereka, pulanglah. Akhirnya Orpa pulang. Nah, Orpa pulang, sedangkan Ruth tetap tinggal dengan Naomi. Tetapi bagaimanapun, Naomi terus membujuk Ruth. Ayolah Ruth, pulang. Lihatlah iparmu. Si Orpa dia udah pulang ke rumah orang tuanya. Kamu juga pulang, Pak. Tidak ada gunanya kamu tinggal dengan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ruth? Dia berkata, janganlah engkau mendesak aku, Naomi. Aku telah menganggap engkau seperti ibuku sendiri. Ya, kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana kamu mati, di situ juga aku mati. Bangsa
berkata demikian kepada siapa? Kepada Naomi. Dia telah menganggap Naomi seperti ibu kandungnya sendiri. Akhirnya adik-adik, dia tetap setia kepada Naomi. Dia tidak pernah meninggalkan Naomi. Akhirnya pada saat itu, karena Bethlehem juga sudah dipulihkan, bencana kelaparan sudah dipulihkan, Bethlehem sudah pulih kembali, maka Naomi pulang ke rumahnya di Bethlehem. Dia kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Membawa siapa? Dia membawa Rut ke Bethlehem. Dia membawa Rut yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri pulang ke Bethlehem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rut setia kepada Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi, sekalipun Naomi terus-menerus membujuk dia untuk pulanglah ke rumah orang tuamu. Pergilah kamu, jangan ikut dengan aku. Tidak ada apa-apa denganku. Tetapi dia ngotot, dia ingin terus-terus bersama dengan Naomi. Nah, adik-adik, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Rut dan Naomi ini. Yang pertama, yaitu mengikut Kristus dengan setia. Yang kedua, tetap teguh dan tidak pergi. Seperti Rut terus mengikuti Naomi kemanapun dia pergi, ya, karena Naomi menyembah Tuhan. Naomi itu juga menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah yang benar, sehingga Rut ngotot ikut dengan dia. Demikian halnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengikut Kristus dengan setia. Karena Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang sama yang disembah oleh Naomi dan juga Rut. Siapa yang harus kita ikut? Kita harus mengikuti siapa adik-adik? Mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Ya. Yang kedua, tetap teguh dan tidak pergi. Bayangkan adik-adik, Naomi berkali-kali menyuruh Rut untuk pulang ke rumah ibunya, tetapi dia tetap menolak. Dia tidak mau. Dia ingin tetap bersama-sama dengan Naomi. Demikian juga dengan kita adik-adik. Godaan apapun yang menghampiri kita, ya, yang membuat kita ingin meninggalkan Tuhan. Dunia ini menyuruh kita pergi saja, jauhi Tuhan. Bersama dengan Tuhan kamu akan menderita dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap teguh. Jangan pergi meninggalkan Tuhan. Kita harus jalan bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir, sampai mati. Kita harus mengikut Yesus sampai dia datang kembali. Karena itu ada lagu pujian yang berkata, aku mau ikut Tuhan. Tahu lagunya? Tahu? Mari berdiri semuanya, kita nyanyikan pujian ini. Kita harus mengikut Tuhan, sama seperti Rut mengikut Naomi, karena Naomi menyembah Allah yang benar. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus terus mengikut Yesus Kristus dengan setia. Jangan pernah meninggalkan apapun godaan yang terjadi, apapun godaan yang menghampiri kita. Jadi ada gerakannya ya. Ayo action. Berdiri. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Oke, semangat ya? Semangat. Oke. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena hari dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta
aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut mundur, bukan ikut-ikutan, bukan karena lemah, bukan karena memang, bukan karena adilnya kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan. Silakan duduk. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan cerita bagaimana kita harus mengikut Tuhan dengan setia. Seperti siapa tadi? Siapa tadi yang setia? Siapa yang setia mengikuti Naomi tadi? Siapa namanya? Ruth mengikuti Naomi dengan setia. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus mengikut Yesus dengan setia sampai akhir. Amin. Ada ayat hafalan minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Apa ayat hafalan minggu lalu ya? Dari mana ya? Kisah tentang siapa ya? Kisah tentang siapa? Tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. SMA. Ingat aja SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang masih ingat ayat hafalannya? Yang Daniel. Ya, yang Daniel. Sudah dihafal belum? Tidak ada yang hafal ya? Oke, kakak akan berikan ayat hafalan juga untuk hari ini. Ya, ayat hafalan kita hari ini dalam Rut pasal 1 ayat 16. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. Oke, ada yang bawa Alkitab? Alkitab di handphone ya. Udah buka semuanya? Mari kita baca sama-sama. Rut 1 ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu siapa? Kisah tentang siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Sekali lagi, ikuti kakak ya. Daniel pasal 3 ayat 28a. 1, 2, 3. Daniel pasal 3 ayat 28a. 1, 2, 3. Daniel pasal 3 ayat 28a. Terpujilah Allahnya Sadrak. 1, 2, 3. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Dan ayo, dan apa? Dan
dan melepaskan hamba-hambanya. Terpujilah Allahnya siapa? Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ya, Tuhan itu melepaskan mereka dari mana? Minggu lalu, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Tuhan melepaskan mereka dari mana? Dari api. Dari perapian yang menyala-nyala. Benar sekali adik-adik. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala? Kenapa? Kenapa Kak? Minggu lalu datang? Datang ya? Masih ingat tidak? Karena apa mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Salah. Ya, benar sekali. Karena mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja siapa? Ayo, raja siapa? Ayo, raja siapa? Minggu lalu siapa yang masih ingat? Raja siapa? Raja Nebu. Siapa? Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itu juga berbicara tentang komitmen untuk tetap setia. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Hari ini juga demikian. Ya, Ruth selalu bersama-sama dengan siapa? Siapa tadi Pak? Dengan siapa dia bersama? Dengan Naomi, benar. Sekalipun suaminya, siapa nama suami Naomi? Siapa? Elimelech meninggal dunia. Dan kedua anaknya, siapa nama anaknya tadi? Kak, siapa nama anaknya Naomi tadi? Lupa. Nama anaknya siapa tadi? Mahlon dan Kilion. Sekalipun anaknya dan suaminya meninggal, tetapi mereka tetap menyembah juga kepada Allah yang benar. Dan Ruth juga tidak pernah meninggalkan Naomi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya ayat hafalan hari ini juga bisa diingat, dibaca-baca di rumah, dan juga diterapkan ya dalam kehidupan. Kita jangan hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Jenny berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk setia, tidak pernah meninggalkan Engkau dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Kita dimuliakan Tuhan. Haleluya. Oke semuanya. Makasih teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan. Aku boleh minta Kelly persembahan.
Oke teman-teman, karena kita udah memberikan persembahan, sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa untuk penutup. Siapa yang mau berdoa? Mungkin volunteer. El berdoa. Ayo El berdoa. El yang pimpinnya. Suara bisa nggak? Oh bisa. Yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah hari ini dengan baik. Mari kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-firman yang tadi sudah disampaikan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yang bagi sama Cici. Cici.